kirimkan kepada mereka pasukan burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka, Abraha dan pasukannya, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Akhirnya habislah di sini pasukan gajah. Dan kita lanjutkan, masih berlanjut historinya teman-teman sekalian. Ini sebenarnya materinya pagi, tapi apa boleh buat, siang antum dikasih. Hah? Masih bernafas nggak di belakang tuh? Ini banyak nama hari ini, banyak cerita, banyak. Hah? Baik, sekarang kita kembali ke negeri Yaman. Kembali ke negeri Yaman. Dan kita tutup dengan pertemuan kita dengan ini teman-teman sekalian. Yaman tadi sudah masuk agama Nasrani kan? Nanti kita akan jelaskan teman-teman sekalian, dan kita tutup dengan pertemuan kita dengan itu, bagaimana agama Nasrani akan dihilangkan oleh kekuatan Persia sehingga Yaman menjadi wilayah kekuasaan wilayah Persia, dan bagaimana wilayah Yaman masuk Islam. Kita tutup dengan itu insyaallah. Setelah Abraham mati tadi, sebelum dia berangkat, dia sempat menunjuk anaknya yang bernama Yaksum. Yaksum ini anaknya Abraha. Sebentar, anak pertama namanya Masruk dulu. Waktu Abraha mati, memang dia sebelum pergi dia tinggalkan Masruk anaknya untuk berjaga-jaga menjadi raja. Waktu dia mati otomatis Masruk jadi raja. Berjalan kekuasaannya seperti biasa dalam agama Nasrani. Kemudian datang anaknya Yaksum. Nah, di zaman Yaksum ini jadi raja, cucunya Abraha, ada satu orang dari turunan anaknya Rabi' bin Nasr, namanya Saif bin Yazin. Masih ingat tadi raja-raja Yaman kan anak turunannya Rabi' bin Nasr kan? Tapi kan terombang-ambing ya. Dzunuwas mati, diambil kerajaan oleh orang-orang Nasrani. Nah, dari turunannya Dzunuwas, raja yang tadi mengaku sebagai Tuhan, tapi kakek-kakeknya kan tetap agama Yahudi. Ada satu orang namanya Saif bin Yazin. Orang ini di zaman Yaksum muncul. Saif ini teman-teman sekalian, dia mulai berpikir bagaimana mengembalikan kerajaan kakek-kakeknya dulu. Dia mau supaya orang-orang Afrika ini keluar semua nih dari Yaman. Harusnya orang-orang Yaman yang berkuasa. Dia mulai berpikir kira-kira bagaimana jalan keluarnya. Lalu kemudian dia berpikir untuk mendatangi Kaisar Romawi. Pergilah dia ke Kaisar Romawi. Jauh dari Yaman pergi ke utara Jazirah Arab. Sampai ke Kaisar, dia minta tolong, dia sampaikan kalau dia salah satu keturunan raja di Yaman segala. Tapi Kaisar ini menerima dia dengan dingin. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan dengan barid, ya, dingin. Dia tidak dihiraukan oleh Kaisar. Kenapa? Karena dia sedang minta tolong Kaisar menyerang orang Nasrani. Kan Najasyi kan Nasrani, penguasa sekarang Yaman orang Nasrani, satu agama, masa dia mau serang? Ditolak sama dia nggak mau. Lalu kemudian dia beralih ke salah satu pimpinan Arab, yang memang pimpinan Arab ini sama-sama dia dari turunan turunan Rabi' bin Nasr yang namanya Nu'man bin Munzir ya. Ini teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada nama-nama yang sedikit saya tersalah, jangan dijadikan sebagai poin untuk menyalahkan ya. Karena manusia bisa salah gitu. Kadang-kadang ada nama yang terus, tapi ini memang kalau Nu'man bin Bashir itu kalau tidak salah nama salah satu sahabat, tapi Nu'man bin Munzir ini turunannya Rabi' bin Nasr gitu. Nu'man bin Munzir ini masih ingat tadi Rabi' bin Nasr yang awal cerita kita sempat mimpi, kemudian dia hijrahkan ke Irak. Nah ini Nu'man bin Bashir salah satu turunannya di sana. Maka si Saif ini datang ke sana. Kita sama-sama turunannya Rabi'ah nih. Yaman sekarang dikuasai orang-orang Afrika. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang nih? Tolonglah bantu. Kata Nu'man, saya nggak bisa. Kekuatan kita berapa? Mau lawan pasukan dari Afrika nggak mungkin. Tapi ada cara. Dia bilang wilayah saya ini, kebetulan wilayah Irak ya. Ini tunduk di bawah tangannya Kisra, Raja Persia. Waktu itu penyembah api, dan mereka yakin juga Kisra itu Tuhan. Makanya kan ada riwayat pernah ada utusannya Kisra datang kepada Nabi SAW, kemudian kumisnya mereka tuh tebal sekali terus terputar-putar gitu ya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang nyuruh kalian seperti ini, buruk sekali.
Mereka bilang Tuhan kami, Kisra. Mereka yakin Kisra itu Tuhan. Maka kata Nabi SAW, kalau saya diperintahkan oleh Tuhan, saya justru memelihara jenggot dan memotong kumis gitu kan. Tapi itu bukan bahasan kita lah. Ya. Akhirnya pada saat itu kata Nu'man ibn Munzir, saya punya setiap tahun, saya selalu memberi upeti ke Kisra. Di bawah kekuasaan, Kisra dulu itu kerajaan terkuat di dunia. Kalau kau mau, sabarlah di sini, hai Saif bin Yazin, tunggu di sini. Tahun nanti ini beberapa bulan lagi akan ada pengiriman utusan ke sana dan perjalanan dari wilayah ini ke wilayah Madain ibu kotanya Persia, itu sebulan. Tunggu aja nanti kamu ikut. Kamu coba sampaikan ke Kisra, karena Kaisar agamanya sama, Nasrani, nggak mungkin mau bantu. Baiklah, dia tunggulah. Tunggu beberapa bulan tinggal di situ, sampai akhirnya datang saatnya, kemudian dia pergi ke Kisra. Kisra tiap hari kerjanya dia duduk di singgasananya kalau habis mandi, dan dia duduk, teman-teman sekalian, singgasananya itu besar sekali, orangnya tinggi besar. Orang Kisra ini sangat tinggi besar postur tubuhnya, dan singgasananya lebih besar lagi, dan dia menggunakan mahkotanya itu lebih besar dari dia sekian kali. Bagaimana caranya masuk ke kepalanya? Diturunkan pakai rantai. Oh iya, jadi bukan di kepala dimelengket, tapi dia itu hanya dilebarkan, lebar dan diturunkan pakai rantai. Jadi kesannya dia pakai mahkota yang besar, singgasana yang besar, penuh dengan permata-permata. Seperti itulah ya, kurang lebih. Maka antara dia dengan orang-orang yang datang ke istananya itu ada tirai jatuh dari atas. Sementara Kisra diturunkan pakai rantai mahkotanya, sementara dia atur posisi duduknya di singgasana, tirai ditutup. Nanti kalau sudah sudah selesai, dia sudah siap, diangkat tirai. Waktu diangkat, di sekitar singgasananya itu ada banyak kaca-kaca. Jadi kayak masjid ini misalnya ada lingkaran kaca banyak. Tapi mungkin bukan begini ya, dia lebih besar-besar kacanya sehingga cahaya matahari itu masuk dari semua kaca itu, lingkaran di atas singgasananya terpantul ke permata-permata yang ada di mahkota dan singgasananya sehingga memantulkan cahaya. Seperti itulah gambarnya dalam buku-buku sejarah. Pada saat itu semuanya orang sujud pada dia, karena diakui Kisra sebagai Tuhan. Saif ini masuk bersama orang-orang semua. Begitu diangkat tadi tirai, semua orang sujud, kecuali Saif bin Yazin, nggak sujud dia. Ada alasan kenapa dia lakukan. Dia tidak mau sujud, dia cuma tundukkan kepalanya saja. Begitu Kisra lihat, belum pernah dalam hidupnya Kisra ada orang yang tidak sujud, baru manusia ini gitu. Ya. Tanya sama Kisra, siapa kau ini? Kok berani benar kau tidak sujud dengan saya? Dia bilang, saya bukan tidak mau sujud, tapi ada yang menahan saya untuk sujud. Kata Kisra, apa itu? Dia bilang, masalah yang sedang saya hadapi. Kata Kisra, masalah apa? Ceritalah masalahnya dia. Cerita begini, kerajaan kakek-kakek saya diambil dari Yaman oleh orang datang dari mana? Dari Afrika dan seterusnya lah, berkuasa. Sekarang saya mau minta kemurahan Anda untuk membantu saya melawan. Kisra musyawarah dengan orang-orang di sekitarnya. Para penasihatnya bilang, untuk apa kita bantu? Siapa orang ini? Enggak jelas statusnya, dia cuma mengaku keturunan raja. Dan kalau kita pun rebut Yaman, Yaman ada apa? Yaman gunung-gunung batu. Enggak ada sesuatu yang istimewa gitu di sana. Untuk apa? Kekayaan sudah banyak. Lalu kemudian dikasihlah hadiah. Jadi Kisra mengatakan, saya nggak bisa. Dikasihlah 1000 perak. Dalam buku-buku sejarah dikatakan, dan dikasih pakaian-pakaian mewah dari sutra. Satu perak itu kan bentuknya dulu bulat ya, tapi tidak disebutkan kiloannya. Itu satu ini sudah bisa satu bundalan perak itu sudah bisa beli sekian ekor kuda. Ini dikasih 1000 bundalan perak di kotak, dikasih karena dianggap ini anak raja. Udah bawalah dengan baju-baju. Saif bin Yazin bukan datang untuk itu. Dia butuh pasukan untuk menyerang orang-orang Najasyi, orang-orang Afrika yang datang. Maka dia buat sebuah perilaku, teman-teman sekalian, yang akhirnya membuat Kisra berpikir. Waktu dia keluar dari istana Kisra, tiba-tiba dia teriak, wahai penduduk Madain, siapa yang mau ambil hadiah silakan. Lalu perak itu dilempar-lempar sama dia. Sama baju-baju yang mewah tadi dilemparin semua. Orang pada berebut di depan istananya Kisra.
Dengan ribut-ribut Kisra bilang apa itu? Mereka bilang tadi anak